Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini kita mau ngebahas soal matematika, khususnya di topik ya review graph 1 ya guys ya. Jadi ini biasanya diajarkan di kelas 7 dan seperti biasa, jika kalian belum punya soalnya, kalian boleh download soalnya itu di link di kolom deskripsi di bawah ini ya guys ya. Kita akan lihat soalnya seperti apa. Jadi soalnya ini adalah esai dan kita akan mulai ngebahas. Tapi kali ini saya mau ngebahas dari yang nomor 2 terlebih dahulu guys ya. Kenapa nomor 1 saya skip? Ini jadi kalian bisa nanti tahu perbedaannya. Kita lihat dari nomor 2. Connor decides to learn some new Spanish words. Ya, dia ini ngeles bahasa Spanyol. He learns the same number each day. Ya, after 20 days he knew blah 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 words, and after 12 days he knew blah 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 words. Seperti itu ya. Jadi udah ngeles 20 hari ya, dia dapat 350 kata yang baru bahasa Spanyol. Kalau 12 hari waktu itu ya dia baru dapat 286 kata-kata yang baru seperti itu ya. Let W be the number of words he knows after D days ya. Jadi variabelnya itu adalah W dan D ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini ya. W mewakili number of words dan D days itu ya setelah berapa hari les seperti itu. Nah, yang A, how many new Spanish words is he learning each day? Nah, kalau kamu perhatikan ya guys ya. Jadi misalkan kita buat seperti ini. Jadi ini kan hari ini kita menandakan sumbu X itu hari ya. D, yang ini words yang untuk sumbu Y-nya seperti itu. Nah, kalau waktu hari ke-12, 12 itu kira-kira di sini ya, ini kira-kira aja ya guys ya, tidak sesuai skala. Dia dapat dia bilang 286 ya guys ya. 286 kata. Nah, waktu dia udah les lebih lama di hari ke-20 di sini dia dapat udah lebih banyak lagi katanya di sini guys ya. Kurang lebih ya guys ya. Ini cuma kira-kira karena kan saya ngejawabnya di sini ya pakai gambar ya. Ini 350 ya, not to scale ya. Nah, seperti ini guys. Jadi, ini adalah grafik garisnya seperti yang warna hitam guys ya, kurang lebih seperti ini. Nah, yang A itu jadi sebenarnya apa yang ditanya? Nah, yang ditanya itu sebenarnya adalah gradient guys ya. Jadi kalau ditanya ini, itu sebenarnya gradient. Nah, gradient itu cara mencarinya adalah, kalau kamu masih ingat ya, ini adalah rise dibagi run-nya. Jadi untuk yang A, kita mencari gradient ya, atau simbolnya M. Ya. Jadi rise dibagi run. Rise-nya itu berapa? Nah, rise-nya itu adalah dari 350 kata dikurangi 286. Nah, ini run itu yang bagian horizontalnya, yaitu 20 hari kurang 12. Nah, ini menjadi berarti 350. Ini saya menghitung kalkulator, tapi mungkin kalian harus coba usahakan hitung sendiri ya guys ya. Nah, seperti ini ya. Oops, maaf. Jadi ini adalah words, yang ini days. Ini berarti dia belajar kata-kata yang baru itu adalah 8. Jadi satu hari dia bisa mendapatkan 8 kata yang baru bahasa Spanyol. Nah, itu jawaban yang A ya guys. Jadi dengan kata lain gradientnya itu adalah 8 seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang B? Yang B itu saya tulis di sebelah sini aja yang B. Write down the equation for the number of words. Nah, ini berarti sebenarnya kamu kan belajar pakai yang ini guys dulu ya, Y sama dengan MX plus C. Nah ini juga sama, Y sumbu Y-nya itu kan adalah W. Nah, gradientnya tadi kan 8. X-nya itu kan in terms of D. Nah, sekarang tambah C. C-nya itu berapa? C-nya itu kan sebenarnya Y-intercept. Tapi kita lihat di sini ya. Dia bilang, if at the start of the experiment he knew. Nah, artinya apa ini? Ini sebelum les. Jadi sebelum les aja, dia sebenarnya sudah tahu. Jadi ini kalau dipanjangin terus ke sini, garisnya, ini sebenarnya 190 guys. Dan ini merupakan titik C-nya guys. Seperti ini ya. C itu adalah Y-intercept ya. Sekali lagi, untuk C itu adalah nilainya adalah Y-intercept di grafiknya. Seperti itu. Ya. Oke, jadi ini adalah equation atau jawaban di bagian yang nomor 2B. Kita lihat di bagian yang C. Draw the graph after bla 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 bla. Nah, ini sebenarnya grafnya sudah kita gambarin ya di bagian yang A. Jadi saya menjawabnya itu pakai gambar seperti ini. Nah, terus ya sebenarnya A dan C ini C-nya sudah ada gambarnya ya. Grafnya seperti ini kurang lebih ya. Nah, kita diminta untuk yang D guys ya, yang D. Yang D itu bagaimana?
Sebenarnya kalau C, kalau mau kalian lebih, untuk yang C, maaf ya, kalau kamu mau gambarnya lebih accurate ya, berarti kamu harus masukin D sama W-nya ke dalam persamaannya yang ada di B. Misalkan kalau 0, ini kan berarti 190. Kalau 1, ini berarti nanti 198, seperti itu ya. Nanti 2, ini berapa ya? Nanti kamu hitung sampai dia mencapai ke hari yang keberapa nih? Hari yang ke-10, seperti itu ya. Nah, kayak gini. Ya, kamu hitung sendiri. Nah, untuk yang D, how many Spanish words does he know after 2 months? After 2 months itu berarti dia kurang lebih, ini asumsi 1 bulan 30 hari. Jadi 60 hari ya guys ya, atau 60 days, berarti W-nya ini kamu hitung seperti ini aja. Jadi W-nya ini 480 ditambah 190. Jadi W-nya di sini saya dapetin nilainya adalah 670 ya. Please dikoreksi kalau misalkan saya salah ngitung ya guys ya. Ini adalah words. Jadi setelah 2 bulan dia bisa mendapatkan 670 kata-kata yang baru seperti itu ya. Bagaimana dengan kalau 1 tahun kan? Kalau 1 tahun itu saya asumsikan adalah 365 hari. Jadi kita tinggal memasukkan ke formulanya. Ini 8 kali 365 ditambahkan dengan 190 ya, kalimat apa, kata-kata yang di awal dia sudah punya. Jadi di sini saya menjawab 3110 words seperti ini guys ya. Jadi ini jawaban menurut saya di nomor yang kedua guys ya, nomor 2A, 2B, 2C, dan 2D guys ya. As usual, silakan pause video ini untuk sambil nyocokin jawaban kalian dengan jawaban saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar ya guys ya. Oke guys, dan sebentar lagi kita akan masuk ke soal berikutnya di soal yang nomor 1 ya guys ya. Oke, nah ini dia soal nomor 1 yang tadi sempat saya skip di awal guys ya. Kita akan baca terlebih dahulu. Erika makes an Americano coffee at 10 a.m. ya. Jadi dia nih pecinta kopi, sepertinya dia minum kopi jam 10. Habis dia buat kopinya, kopinya tentu dari panas ya guys ya. Terus dia lama-lama dingin seperti itu. Nah, dia bilang, waktu 3 menit kemudian suhunya 71, 5 menit kemudian suhunya menjadi 65. Temperature at a coffee A in degree Celsius and T minutes itu pass after. Jadi T itu menandakan berapa menit lewat dari jam 10. Nah, itu formulanya dia sudah kasih seperti ini, guys. Nah, yang ditanya adalah yang A, plot the graph. Nah, kalau yang plot the graph, ya, mau nggak mau, ya kamu harus pakai yang namanya tabel seperti ini, ya. Jadi, T, A, ya kamu buat tabelnya seperti ini. Misalkan, T-nya ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, guys, ya. A-nya itu 0. Berarti kalau 0 dimasukin ke persamaan ini, ya kamu hitung. Min 3 kali 0 kan 0, berarti ini 80. Kalau 1, min 3 kali 1, itu adalah min 3, ya. Berarti di sini ada 77 ya. Bagaimana kalau 2 min 6? Berarti ini sebenarnya 74, 71. Nah, kalian bisa lihat polanya. Jadi setiap 1 menit suhunya akan turun berapa, guys? Sebenarnya turun 3 derajat ya. Min 3 itu menandakan, kalian bisa perhatikan nih ya. Min 3 itu artinya gradient. Artinya setiap 1 menit akan turun suhunya. Itu mewakili suhu ya. Mewakili suhu A itu mewakili suhu turun 3 derajat seperti itu. Jadi kalau 7 menit ya kamu bisa hitung ya guys ya. Jadi di sini 71 kurang 3, 68, 65, 62, 62 potong 3, 59. Kayak begitu guys ya. Udah. Nah, ini baru tabelnya, yang mau nggak mau sekarang kamu harus gambar plot di sini ya guys ya. Ini saya lagi-lagi not to scale ya. Ini A itu mewakili suhunya. Jadi pertama dia di 80 sampai di misalkan di 7 ya. Misalkan di 7 di sini. Itu ternyata 59, kurang lebih di sini. Nah, ini di 59. Kayak begini ya guys ya, kurang lebih plot grafiknya. Nah, lanjut. Bagian yang B. Untuk bagian yang B, use the graph. Nah, berarti kita harus pakai graf kita nih.
Find the Americano temperature at 10 AM. Nah, 10 AM itu kan jelas mula-mula. Ya kalau lihat dari grafik, ya jelas. Waktu 10 AM, ya dia baru jadi kopinya. Ya 80 derajat dong, 80 derajat Celcius ya. Pretty clear, sudah cukup jelas itu ya. Nah, sekarang kalau yang 20 nih. Nah, kamu perhatikan. Kalau di graf, 20 itu kan di mana? 20 menit. Ini satuannya menit, guys ya. 20 menit itu nggak ada loh di sini. Kan dia cuma gambarnya dari 0 sampai 7. Kalau diterusin pun seperti ini. Nah, tapi untuk kasus ini, yang makanya ini saya skip. Saya agak ragu grafiknya akan seperti ini, guys. Kenapa, guys? Pertama, karena ini kan nggak dilanjutin, karena dia cuma minta dari 0 sampai 7 grafiknya. Seperti itu. Sekarang kalau kamu bayangin, kalau 10, 20, guys, itu berarti sudah ngelewatin 20 menit, guys, ya. Kalau sesuai rumus, kita masukin ya. Maaf. Akan dapat hasilnya 20 derajat Celcius, guys. Ya, hasilnya ini akan dapat 20 derajat Celcius, guys, ya. Nah, kalau secara teori mungkin mungkin ya, gambarnya ada di sini kalau 20 menit, guys, ya. 20 derajat Celcius. Sorry, itu 20 menit kan? 20 menit ternyata hasilnya 20 derajat Celcius juga gitu ya. Nah, apakah kalian nggak ngerasain sesuatu yang aneh ya? Karena ini kalau menurut saya, ini kan sudah di luar dari range dari grafik yang diminta. Kan yang diminta cuma dari 0 sampai 7. Sekarang bayangin, sekarang kalau kamu bayangin kalau 1 jam aja atau 30 menit aja, coba deh. Emang kamu bisa masukin dengan formula yang sama kalau 30 menit seperti ini? -90. Wih, ternyata suhu akhirnya -10 derajat. Dia jadi beku dong. Kopinya jadi es seperti itu. Karena kalau secara ilmu fisika yang sesuai saya ajarkan juga, ternyata untuk mendinginkan sesuatu benda itu perlu energi, perlu kalor seperti itu, perlu panas. Nah, coba deh, emang kalian bisa ngebayangin kalau kamu misalkan minum teh panas gitu, tiba-tiba dia bisa suhunya turun terus gitu kan, tidak gitu, pasti akan mencapai suhu ruangan tertentu dan dia akan stop, nggak akan bisa lebih dingin lagi gitu ya. Jadi em, untuk jawaban yang ini 10-20 saya punya kecenderungan jawabannya ini itu tidak ada ya. Cannot define ya, because out of range gitu ya, out of range, jadi nggak bisa ditentukan seperti itu ya, cannot determine, tidak bisa ditentukan karena di luar dari grafiknya. Berbeda dengan yang tadi, berbeda dengan soal si Connor ini, dia kan les bahasa Spanyol. Ya kalau semakin hari dia semakin nambah, ini masih masuk akal. Ya dong, kalau dia belajar 2 bulan, hasilnya 670. Dia belajar 1 tahun, dia katanya lebih banyak. Meskipun di sini cuma dia gambarin grafiknya hanya sampai hari ke-10. Kamu bisa perhatikan, hari ke-10, ya kan? Tapi kan grafiknya ini kan makin lama makin tinggi, seperti itu. Jadi, untuk menurut saya, kasus nomor 2 ini masih masuk akal jika angkanya itu lebih besar, ya. Karena ini berbanding lurus seperti itu. Berbeda dengan si Erika ini yang buat si kopi yang katanya suhunya makin lama makin dingin. Ya, yang ini impossible nih. Ini tidak mungkin, ya. Oke. Jadi ini jawaban saya untuk di nomor 1 yang A dan 1B. Nah, untuk 1C ya, kamu boleh lihat ya guys ya. At what time ya, untuk 1C saya nyempilin di sini aja, berarti ini jawabannya 48 sama dengan -3 kalikan T tambahin 80 guys ya. Nah, ini nanti kamu akan dapetin 3T sama dengan 80 kurang 48, hasilnya 32. Jadi T-nya itu adalah nih 32 bagi 3. Saya dapatnya 10,66. Maaf. 10,66 menit. Jadi jawabannya di sini kira-kira at what time? Jadi 10 jam 10 lewat 10 ya, kurang lebih ya. Jam 10 lewat 10 kurang lebih. Ini kurang lebih ya guys ya, karena ini kan pembulatan ya. Atau 10 lewat 11 kalian boleh lakukan seperti itu ya. Atau 10 lewat 11 nggak apa-apa lah ya.
Jadi ini jawaban untuk yang nomor satu guys ya. Saya harap kalian juga cukup paham mengapa yang satu diperbolehkan, mengapa yang satu saya anggap cannot determine atau karena out of range seperti itu. Tapi sekali lagi, once again, please boleh kalian tanya juga ke guru kalian di sekolah. Make sure jawaban ini juga sesuai dengan yang diminta di guru kalian dari sekolah seperti itu ya. Kita lanjut ya guys ke soal berikutnya nomor 3. Nah, ini si Justin ini dia lagi trip pakai mobil, dia isi mula-mula 40 liter bensinnya. Sekarang setelah traveling 35 miles, sisanya tinggal 33 guys ya. Nah, let L be the numbers of liter tank after driving D, seperti itu. Nah, how much petrol does the car use each mile? Nah, kayak begini guys. Jadi kalian kalau kayak begini boleh pakai grafik. Kalau ini saya boleh pakai apa ya, kalimat ya. Jadi misalkan begini, dia travel 35 miles ya. Habis bensinnya berapa? Awalnya 40, sekarang sisanya 33. Ya, kalian kan bisa lihat di sini. Berarti dia ngabisin bensinnya 7 liter. Berarti 1 liter itu kurang lebih mewakili 5 miles. Kayak begitu. Berarti 1 miles-nya kira-kira butuh berapa liter? 1/5 liter ya guys ya. Ini kan berbanding lurus seperti itu. Nah, how much petrol does the car use each mile? Jadi jawabannya ini. Atau mau dalam desimal 0,2 liter, itu juga boleh guys ya. Ini jawaban untuk yang A. Bagaimana dengan yang B? Write down the equation. Nah, equation number of petrol ya. Ini berarti untuk yang B-nya berarti itu saya tulis ya di sini L. L sama dengan, nah ini adalah oke, driving-nya ya. Tadi ini driving-nya itu dia awalnya kan 40. 40 nanti dikurangin 1/5 atau 0,2 dari si D-nya itu sendiri ya. Jadi D-nya itu kalau 1 miles kan berkurang 0,2 seperti itu. Nah, ini adalah persamaan equation-nya. Kita lanjut ya. Sekarang di bagian C. Nah, bagian C lagi-lagi kamu harus menggunakan yang namanya tabel seperti ini ya. Tapi saya nggak akan coba lengkapin ya, karena ini panjang kalau dibuat ya. Jadi ini D-nya, ini L-nya. Ini 0, 1, 2, 3. Kalau 0 berarti dia nggak jalan. Berarti sebenarnya ada sisa 40. Kalau 1, nanti ini berapa nih? Ya, kamu hitung-hitung sendiri. Ya, ini kamu kamu catat sendiri. Misalkan saya ambil yang 10 aja ya. Jadi ini 10 ini baru 38, masih sisa seperti 38 liter bensinnya. Ya, masukin ke persamaannya. Kemudian untuk yang delta, how much ini pakai graph. Ya mau nggak mau ya pakai graph. Kurang lebih graphnya seperti ini harusnya ya. Jadi ini adalah number of petrolnya, yang ini driving miles-nya seperti ini. Jadi mula-mula itu dia 40, nanti makin lama akan makin turun. Harusnya ya di 33 nih. Misalkan ya, ini 33, itu di 35 miles seperti ini kan. Nah ini 35 miles. Kayak begini dia drop. Nah kayak gitu. How much petrol does the car use after 8 miles? Nah kalau 8 miles ya kamu sebenarnya boleh lihat dari grafik atau kamu boleh masukin ke equation-nya seperti ini. 0,2 dikalikan 8 kayak gini ya. Jadi 40 kurangi 0,2 kali 8. Saya dapetin sekitar 38,4 liter nih. Nah, how many miles can Justin drive before he runs out of petrol? Nah, ini maksudnya begini guys. Jadi, ini yang remaining-nya ya, sisanya dia ini 0 maunya. Jadi udah nggak ada yang kesisa lagi seperti itu petrolnya. Nah, berarti dia tuh sudah drive berapa miles. Nih, jadi kita buat persamaannya kayak begini. 40 dibagiin 0,2, hasilnya adalah 200 miles. Seperti ini ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor bagian ketiga, guys ya. Dan kita akan lanjut soal berikutnya di soal nomor 4. Soal nomor 4 ini cuma konversi ya, guys ya. Tapi kalian perlu hati-hati dan teliti membaca grafiknya. Convert, nah ini 50 pounds into dirham. Nah ini 50 ya, ini perhatikan ya. Kalian harus bisa baca grafiknya ini dengan teliti. Di sini kalau kalian lihat, jawabannya di sini adalah 250 ya guys ya. 250 dirham. Bagaimana sebaliknya kalau 175 dirham? Nah, 175 itu dia kan letaknya ada di in the middle di sini ya, 175.
Jadi kalian lagi-lagi harus juga teliti, kamu convert, ya tarik garis, pakai penggaris kalau perlu. Sini saya dapetin hasilnya 35 guys ya. 35 pound seperti itu. Nah, Cek, Tom ini pengen beli kamera di London, harganya 380. Nah, di Abu Dhabi harganya 2000. In which city is the camera cheaper? By how much? Berarti kita harus coba konversi. Nah, di sini kan susah nih konversinya nggak ada. Berarti kamu bisa menggunakan konversi yang ini tadi ya. 50 pounds sterling itu sama dengan 250 dirham. Berarti 1 pounds itu seharga dengan, kamu kan ini bagi 50, berarti ini bagi 50 juga ya guys ya. Ini kan dibagi 50, ini kalau dibagi 50 berarti jawabannya 5 dirham. Aduh, sorry ya, agak jelek tulisan ini. Dirham. Nah, berarti kalau si di London itu harganya 380 pound. Ya, pound ya. Berarti harganya juga ini 5 dikali 380. 1.900 dirham. Ya. Jadi di sini saya kalikan 380, yang ini saya kalikan 380, begitu prosesnya. Nah, ini kamera yang sama harganya ternyata berbeda guys ya. Yang satu kalau beli di London harganya cuma 1.900 dirham, setara dengan 380 pounds. Kalau di Abu Dhabi harganya 2.000 dirham. Berarti kalau kamu bisa beli, sebaiknya beli di mana nih? London ya jawabannya. Selisih berapa harganya? Ya selisih 100 dirham. Rasanya nggak usah dijadiin pounds, itu juga nggak apa-apa. Jadi ini jawaban untuk yang nomor keempat guys ya. Oke guys, lanjut guys. Kita masih ada beberapa soal lagi, tetap semangat. Kita lanjut ke soal berikutnya di nomor 5. Nah ini conversion ya, dari meters ke feet dan sebaliknya. Jadi ini change 6 meters. Nah ini 6 meters itu, oke, ini kayaknya nggak pas ya, tapi saya ngeliat itu nggak pas loh. Ini 15, 16, itu mungkin ya, saya ngeliat itu sekitar 19,5 feet ya. Karena ini kayaknya nggak pas nih, agak di tengah-tengah sini ya. Sepertinya nggak pas di 20. Sebaliknya kalau 8 feet itu berarti 10, 9, 8. Nah di sini, ini tepat di sini. Nah ini mungkin sekitar berapa nih? Ini kan 3. Berarti mungkin 2,4 ya. 2,4 meter seperti itu. Nah, sekarang ada 2 orang yang namanya si Robert. Robert itu dia ngelompat 4 meter, sedangkan si James dia ngelompatnya 12 feet. Ternyata mana yang lebih jauh lompatannya? Oke lah, kita tinggal konversi aja. Ya, di sini ada 12 nih, coba nih. 12 itu jawabannya yang mana? 10, 15 ya, 11, 12. Nah, 12 feet yang di sini ya. Ini 12 feet. Nah, kira-kira berapa nih, guys? Oke, kita sudah dapat di sini ya. Ternyata nggak nyampe 4, guys. Jadi ini 12 feet itu around 3,6 ya meter. Jadi jawabannya adalah Robert yang lebih jauh lompatannya, guys ya. Karena dia lompatnya 4 meter, sedangkan si James itu setara dengan hanya 3,6 meter, guys ya. Cukup jelas rasanya? Kita lanjut guys ke soal berikutnya, soal yang ke-6. Conversion tentang mata uang lagi, guys. Jadi kita perhatikan ya, guys ya. Kali ini negara yang dibandingkan adalah Jepang Yen dan India Rupee. Nah, kita lihat Sanjay ini lagi liburan di Jepang ya. He spent 50 yen, oke, buat beli souvenir ya. 50 yen. Nah, kurang lebih di sini. Nah, ini kurang lebih kalau di sebelah kirinya ini berapa rupiah itu ya. Nah, ini kira-kira 30, mungkin 35 ya. Jadi ini 35 rupiah. Now he has 500 rupiah and 1,000 yen in her wallet. How much yen is his money? Ini jadi Sanjay ini perempuan apa laki-laki ya? Ini her wallet, his money. Ini sekali gitu ya. Zaman now nih, aduh jangan-jangan bukunya aneh juga nih. Mungkin pengarangnya salah. Typo. Kita anggap aja typo ya. Now he has 500 rupiah. Nah, jadi dia tuh di dompetnya ada yang 500 uang pecahan India, yaitu 500 rupiah dan 1.000 yen yang atau uang Jepang. How much yen?
Karena ditanya how much yen, berarti kita harus mengubah si 500 rupiahnya itu ke dalam yen. Nah, ini kita harus ubah ke dalam yen. Sehingga nanti kita total gitu. Ada berapa yen totalnya. Nah, gimana cara ngubahnya? Di sini kita sudah dapat konversi tadi ya. Saya pakai konversi grafik yang tadi bahwa 50 yen itu sama dengan 35 rupiah ya. Berarti 1 rupiah itu sebenarnya 50 dibagi 35. Nah, kalau ada 500 rupiah ya, ini ya. Aduh, saya nggak tahu lagi bacanya ini benar apa enggak ya. Tolong dikoreksi ya, kalau takutnya salah nih. Nanti diketawain lagi. Jadi ini saya dapetin hasilnya ini angkanya jelek banget ya. Ini saya hitung pakai kalkulator guys ya. Kalian boleh lah untuk nomor ini boleh lah kalkulator. Susah banget ini. Sekitar 714. Wait, ini apa benar ya? 35 kali 500 kali 500 ya. 50 yen itu setara dengan 35 rupiah. Ya, benar kok. Ya. Jadi kalau 500 rupiah jadi yen ya lebih gede, 714,2. Berarti in total dia tuh ada 1714,2 yen Jepang ya guys ya. Ini in total. Ini jawaban untuk yang bagian B-nya. Bagaimana dengan yang C? His hotel bill is 1.200 yen. After paying the hotel bill, how many rupees? Oke, jadi intinya dia tuh mau bayar hotel tagihannya. Tagihan billnya ternyata 1.200 yen untuk hotel. Berarti kita kurangin. Sorry. Berarti kan ada kembaliannya dong. Nah, kembaliannya itu berarti berapa tuh? 1714,2 kurangi 1.200. Ternyata dikembaliin 514,2 yen. Ya. Ini kembaliannya, change-nya. Ini how many rupiah? Berarti ini diubah lagi ke rupiah. Nah, caranya gimana? Ini berarti kita harus konversi lagi ya. Ini berarti kebalikannya 1 yen ini 35 per 50 rupiah seperti ini. Berarti untuk yen itu kita coba kalikan dengan 35 dibagi 50 seperti ini guys ya. Ini tinggal utak-utik perbandingannya aja. Semoga cukup paham. Yang penting pakai kalkulator karena ini angkanya memang jelek sih dia. Saya harus akuin ya. Ini angkanya jelek sekali. Jadi ini jawabannya guys ya. Oke guys, demikian jawaban untuk yang di nomor 6 guys ya. As usual, silakan kalau sampai sejauh ini kalian ada yang bingung, jangan malu-malu, boleh langsung ditanyakan ya guys ya di WA atau di kolom komentar. Kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 7. Soal nomor 7 ini adalah tentang graph crosses the axis and draw the graph. Jadi kita akan coba gambar grafiknya satu-satu guys ya. Intinya menggambar grafik seperti ini, kalian boleh menggunakan graph crosses x-axis dengan syarat yaitu bahwa y-nya 0 di sini seperti ini. Berarti kamu tinggal ubah equation-nya kayak begini aja tuh guys. No, kayak begitu ya. Jadi ini nanti x tambah 0 sama dengan 6 jadi x itu 6. Jadi kamu plot di sini 6 tuh. Kalau y-axis syaratnya apa? Kalau y-axis nanti syaratnya x-nya 0. Nah, berarti nanti 0 tambah 2y sama dengan 6, 2y sama dengan 6, jadi y-nya 3 guys ya. Nah, jadi ini jawabannya. Dan kamu langsung gambar grafik kartesian begini, kamu plot ini x, ini y, ini 0,3 misalkan di sini, dan 6,0. Dan kamu sudah siap menarik garis, kamu boleh pakai tarik penggaris kayak begini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang biru ini adalah garis dari x plus 2y sama dengan 6 guys ya. Saya coba lagi yang nomor C aja ya guys ya, nomor B kamu kerjain sendiri aja ya. Jadi untuk yang x-aksis ini kan apanya yang 0, y-nya 0. Ya ini kebalikan ya, kamu harus hafalin. Jadi 5x kurangi 0 ya sesuai persamaan di soal sama dengan 1. 5x sama dengan 1, x-nya 1/5. Lalu untuk yang y-aksis apanya yang 0? Yes, 0-nya itu di x. Nah, berarti ini 5 kali 0 kurangin y sama dengan 1. Jadi ini 0 min y sama dengan 1. Min y sama dengan 1, jadi y-nya adalah min 1, guys ya. Nah, untuk grafik yang C, grafik yang C itu saya tulis di bagian bawah sini aja.
Jadi ini adalah sumbu X dan ini sumbu Y. Berarti, sorry, ini saya belum tulis, 1/5 ya. Berarti yang kita pakai titik-titik yang ini. Nah, itu 0,1 di bawah ya. Kemudian 1/5,0 ya ada di atas sini ya, kecil banget ya. Tapi ini seperti biasa, tidak sesuai skala guys ya. Jadi kalian jangan bingung ya kalau panjangnya itu nggak sesuai dengan skala. Jadi ini adalah persamaan 5X min Y sama dengan 1 guys ya. Untuk bagian B, please kalian boleh coba kerjakan sendiri guys ya. Atau mungkin kalian boleh masukkan di GeoGebra atau program-program software di website online ya guys ya. Kita akan masuk ke soal berikutnya. Kayaknya masih ada satu soal terakhir. Ya, kayaknya satu soal terakhir. Oke, ya benar. Ini soal terakhir. Given that Y represents the amount of money passenger has to pay if the taxi travel X kilometer. Formulanya udah ada guys ya. 2 sama dengan 4X dikurangi Y. Ini adalah jumlah uang yang harus dibayar. Formulanya kayak gitu. Draw graph Y against X. Ya, seperti biasa lagi-lagi berarti kamu harus pakai yang namanya table lebih gampang ya guys ya. Jadi ini adalah untuk Y itu duitnya berarti X. Nah, berarti ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai endingnya 10. Kalau 0 berarti dimasukin ke situ, Y-nya itu berapa tuh? Ini nih agak aneh nih, kita coba ya guys ya. Kalau 2 sama dengan 4X kurang Y, kan kalau X-nya 0, 4 kali 0, 0, min Y. Y ini min 2 nih. Masa Y-nya min 2? Hah? Jadi kalau ini jadi kalau jadi kalau taksinya nggak jalan 0 kilometer, berarti kita ini dong, kita dapat duit gitu ya. Ini aneh sekali ya. Aneh sekali ini rasanya ya. Jadi intinya kalau ditanya what is the gradient and the y-intercept, ya berarti intinya ya sudahlah, sementara ini kita ikutin aja ya, walaupun agak aneh konteks soalnya. Ini min 2, kemudian kalau x-nya 1, nanti kamu coba input, kalau x-nya 10, kamu coba input ya. Misalkan saya coba input 10 aja langsung ya. 10 kurang y, ini 40, ini berarti saya dapetin nilai y itu 38 guys ya. Tuh, ini make sense, kalau jalan 10 km bayar $38. Kalau coba deh, kalau ini coba ya, kalau kalau 1, 2 sama dengan 4 kali 1 kurang Y. Oh iya ini, Y-nya udah mulai bayar 2. Oke ya, kayak gitu. Ya, tinggal kita gambar grafnya, kita coba aja gambar intinya. Oops, maaf. Kita coba gambar grafnya, dia bilang kalau menurut jawaban saya di sini min 2 tuh. Nanti dia akan naik di 1, di sini 1 kilometer dia akan, sorry, 1 itu dia udah bayar 2 di sini. Ya, 1 itu dia udah bayar 2. Jadi kurang lebih grafiknya itu seperti ini. Ya, ini grafiknya guys. Kalau ditanya y-intercept-nya, berarti y-intercept-nya itu di 0, min 2 seperti ini. Ya, ini untuk y-nya, yang ini untuk x-nya. Not to scale ya, sekali lagi ya. Oke, how much does it cost to travel 4 km, 7 km, and 12 km? Ya, kalau kamu mau pakai grafik ya silakan, atau kamu mau pakai rumus itu juga boleh. Saya pakai rumus aja biar lebih akurat ya guys ya. Jadi kalau x-nya itu, ini kan x sama dengan 4, x sama dengan 7, x sama dengan 12. Tinggal diinput aja ke rumusnya. Jadi ini 4 kali 4 kurangi Y. Nah, berarti nanti nilai Y-nya, ini kan 2 sama dengan 16 kurang Y. Nah, Y-nya itu berapa nih? Hasilnya saya dapetin 14, seperti ini. Bagaimana kalau misalkan si yang 7, berarti 2 sama dengan, ini kan berarti kan 2 nih, 4 kalikan 7 kurangin Y. Jadi Y-nya saya hitung 26, kayak gini. Nah, terakhir kalau misalkan dia travelnya 12, nah bisa ditentukan nggak? Kan out of range gitu. Nah, ini masih bisa karena kan dia 12 kilometer. Berarti kan lebih mahal pasti ya, masih make sense kalau Y-nya lebih besar. Jadi 48 kurangi 2. Menurut saya jawabannya 46 ya, dolar. Masih bisa kita hitung. Seperti itu. Nah, if Sandra has $18, how far she can travel? Jadi ini kebalikannya ya, untuk yang bagian ini C, ini bagian delta. Deltanya itu berarti kan formulanya adalah kayak begini. Nah, ini ternyata apa sih Y-nya itu adalah duitnya. Jadi ini X-nya yang ditanya. Nah, kayak begini. Jadi nilai X-nya itu adalah 5
kilometer guys. Jadi dia cuma bisa travel kalau punya duit $18, cuma punya duit $18 ya berarti cuma bisa tempuh 5 kilometer doang seperti itu guys ya. Oke guys, demikian konten pembahasan kali ini tentang review graph yang pertama. Mungkin ini sebagai salah satu juga buat persiapan ulangan kalian ya guys ya. Seperti biasa, open questions jika kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar ya guys ya. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye and good luck.